Belum. Puji Tuhan enggak. Jujur kalau sendiri nggak pernah ngalamin dan nggak punya kerabat koma. Tidur di jangka waktu lama karena suatu penyakit sih bisa jadi. Kondisi kesehatan kayaknya ya, kondisi kesehatan yang kurang baik ya, antara sadar nggak sadar. Kalau menurut aku sendiri, koma itu adalah keadaan di mana mungkin fungsi tubuh tidak bekerja seperti semestinya, tapi brain activity-nya tuh aktif. Mungkin karena suatu penyakit yang fatal, jadi dia koma. Apa karena sering berantem, kena senjata tajam, jadi bisa koma? Ya macam-macam ya Kak. Kalau kayak teman saya sendiri sih kemarin kecelakaan, cedera berat di kepala. Karena itu tadi menurut aku secara biologis fungsi tubuh sudah tidak berfungsi seperti semestinya, tapi otaknya masih bisa berfungsi, bekerja, dan beraktivitas. Jesiers pernah nggak sih membayangkan rasanya berada dalam kondisi koma? Banyak yang mengatakan koma sama seperti tidur panjang. Tapi bener nggak tuh? Saat hilangnya kesadaran diri pada seseorang, tentunya banyak pertanyaan yang muncul. Apa yang dia rasakan? Apakah dia bermimpi? Apakah dia tahu sedang koma? Apakah yang akan dia rasakan saat terbangun? Apakah akan merasa lapar? Karena tidak adanya respon dari seseorang yang sedang mengalami koma, sehingga membuat banyak rasa penasaran yang muncul. Jadi sebenarnya koma itu kondisi seperti apa sih? Apakah Alkitab pernah bicara mengenai koma? Nah, biar nggak semakin penasaran, kita denger yuk jawaban dari expert kita yang seorang dokter di RSCM, yaitu Dr. Mikhael Sinaga. Koma itu manusia sebenarnya kesadaran itu kita bagi atas dua, sadar dan tidak sadar. Koma itu digolongkan dalam kondisi tidak sadar. Jadi, dalam manusia itu kita menilai kesadaran itu berdasarkan yang namanya Glasgow Coma Scale. Kalau dari segi kedokterannya, Glasgow Coma Scale itu kita bagi dari 0 sampai 15. Nah, koma itu adalah tingkat kesadaran di atas dari stupor. Stupor itu seperti orang tidur. Jadi saya selalu ibaratkan kalau orang stupor itu orang tidur. Nah, koma itu di atas dari stupor. Jadi yang hanya berfungsi adalah fungsi vitalnya. Contoh jantung dan pernafasan, dan itu pun hanya disupport oleh alat. Tidak mencatat koma, tapi yang setahu saya, Alkitab mengatakan manusia itu terbagi atas 3, tubuh, jiwa, dan roh. Nah, saya percaya pada saat orang koma itu, tubuh, jiwanya mungkin terganggu, fungsinya terganggu, tapi itu tidak dalam kondisi mati sama sekali, tapi kondisinya itu masih berfungsi. Sering kita bicarakan dalam kondisi brainstem dead namanya, atau mati batang otak. Peluang orang untuk sadar sepenuhnya jika dilihat dari sisi medis tergantung pada penyebab orang tersebut mengalami koma. Nah, jika ada saudara kita yang mengalami koma, kita sebagai orang Kristen baiknya seperti apa ya, Jesiers? Tapi kalau komanya sampai berbulan-bulan, itu karena apa ya? Pasti kalian penasaran kan? Yuk Jesiers, langsung aja kita dengar jawaban dari Dr. Mikhael Sinaga, kenapa seorang bisa mengalami koma? Tergantung penyebabnya. Orang koma itu kan banyak penyebabnya. Tapi yang kita omongin kenapa dia koma terus, tapi dia belum waktunya untuk dipanggil Tuhan. Nah, kalau seseorang itu bisa dikatakan meninggal, yang menyebabkan seseorang meninggal itu biasanya ada masalah pada jalur nafasnya. Kenapa orang bisa koma berbulan-bulan? Ya, mungkin dari dalam orang tersebut tidak mengingini untuk dia masih berharap untuk dia bisa sembuh. Kalau koma tersebut, orang tersebut mungkin fungsi sensorik. Fungsi sensorik itu contoh misalnya pendengaran atau perabaan, itu fungsi sensorik. Fungsi motorik, misalnya pergerakan tangannya ataupun pergerakan tubuhnya itu terganggu karena dia tidak sama sekali tidak bisa bergerak. Tapi yang paling mungkin adalah pendengarannya. Dia pasti masih bisa mendengar. Jadi untuk seorang Kristen, alangkah baiknya mungkin kita bisa mendoakan yang bersangkutan tepat di telinganya dan kita meminta kepada Tuhan untuk kesembuhannya. Alkitab hanya mengatakan mengenai kematian. Koma itu sebenarnya bisa dikatakan kondisi di mana ya orang tersebut sudah tidak mengetahui lagi apa yang ada di sekelilingnya. Tapi bukan berarti dia sama sekali tidak tahu. Buat kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini ya. Jangan lupa juga pencet tombol loncengnya supaya kamu bisa dapat notif saat kita update video baru.